semuanya kebalik, Bu. Dengar cerita, dengar legenda orang tua. Mari semua dengar cerita zaman dahulu. Alkisah. Pada zaman dahulu, di sebuah desa Dayak Taman, tepatnya di Kabupaten Kapuas Hulu, hiduplah seorang pemuda yang bernama Rirang. Dalam kesehariannya, Rirang terkenal akan kebaikannya, sopan, baik hati, dan juga senang menolong. Namun, tibalah di mana pada musim penceklik di desanya, segala kebutuhan hidup sulit untuk ditemukan. Timbullah di benak Rirang untuk mencari ikan di sungai Otong-Otong. Seperti yang diketahui, sungai Otong-Otong ini sangat terkenal dengan keangkerannya. Namun, hal tersebut tidak menggoyahkan niat Rirang untuk menangkap ikan menuju sungai Otong-Otong. Ia pun bergegas menyiapkan peralatannya untuk menangkap ikan, seperti pancing, kail, dan pukat. Setelah semuanya telah dipersiapkan, Rirang pun bergegas berangkat menuju sungai Otong-Otong.
Dalam perjalanan menuju Sungai Otong-Otong, banyak orang yang menyapa Rirang. Namun, Rirang tidak menyahutinya. Karena, menurut kepercayaan orang tua zaman dahulu, jikalau kita hendak pergi ke hutan atau menangkap ikan, itu tidak boleh ditegur atau disahuti. Dalam bahasa Dayak Tamannya, yaitu adalah lambak met, tidak boleh disahuti. Karena, jikalau kita menyahuti, itu akan dapat mempengaruhi hasil tangkapan yang tidak maksimal. Dalam bahasa Dayak Tamannya adalah uian. Hari pun mulai subuh. Tibalah Rirang di Sungai Otong-Otong. Alangkah terkejutnya Rirang mendengar suara hantu yang memanggil-manggil namanya. Aku ingin ke Sungai Otong-Otong yang airnya merah seperti matamu itu. Tibalah Rirang di sebuah pondok kecil yang dihuni oleh nenek berukong. Nenek berukong adalah jelmaan dari seekor kodok, namun suka menolong. Diceritakanlah oleh Rirang apa yang telah terjadi dalam perjalanannya tadi. Nenek berukong pun berkata, "Sudah menjadi kewajibanmu, cucuku. Nenek akan membantumu. Segeralah, pasanglah peralatanmu untuk menangkap ikan di Sungai Otong-Otong sebelum matahari terbenam." Sepanjang hari, hasil tangkapan Rirang sangatlah banyak. Hingga takin dan sampannya penuh oleh ikan-ikan yang ia dapat. Hingga tanpa disadari, hari pun mulai sore. Perut Rirang pun keroncongan. Kembalilah Rirang ke sebuah pondok kecil yang dihuni nenek berukong. Didapatilah nenek berukong sedang sakit. Dengan penuh kasihan, Rirang pun merawat nenek berukong hingga sembuh. Pada saat memberi nenek berukong makan, Rirang pun memisahkan daging ikan dari tulangnya, agar nenek berukong tidak ketulangan. "Terima kasih, cucuku, sudah membantu nenek." Kemudian nenek berukong pun berpesan kepada Rirang, "Nanti malam hantu-hantu itu akan datang mencarimu. Jikalau mereka datang memanggil namamu, biarkan nenek saja yang akan menyahutinya.
naikkanlah hasil tangkapanmu itu ke atas pohon yang tinggi dan bersembunyilah di sana. Jawab nenek berukung ke arah barat. Lalu berkejarlah hantu-hantu itu ke arah barat sambil memukul-mukul tanah. Namun Rirang tidak mereka temukan. Kembali hantu itu memanggil nama Rirang. Rirang! Di mana kamu? Rirang! Nenek berukung ke arah timur. Berkejarlah hantu-hantu itu ke arah timur sambil memukul-mukul tanah. Hal tersebut berulang kali terjadi sampai fajar menyingsing. Karena telah pagi, kembalilah hantu-hantu itu ke alamnya. Rirang pun bergegas pulang ke kampung halamannya. Tidak lupa ia berpamitan kepada nenek berukung yang telah baik hati membantunya. Sesampainya di kampung halamannya, Rirang pun membagi-bagikan hasil tangkapannya kepada warga yang memerlukan. Dan selebihnya, Rirang menjual hasil tangkapannya. Karena hasil penjualan yang sangatlah banyak, sontak Rirang pun menjadi orang kaya di kampungnya. Cerita mengenai Rirang dalam menaklukkan sungai Otong-Otong pun terdengar oleh Rirang II yang ada di kampung sebelah. Karakter Rirang II ini terkenal dengan orang yang angkuh, sombong, dan tidak mau mendengarkan omongan orang lain. Berbanding terbalik dengan karakter dari Rirang pertama. Rirang II pun bergegas menemui Rirang I untuk menanyakan bagaimana caranya menaklukkan sungai Otong-Otong yang terkenal dengan angker itu. Rirang pun berpesan kepada Rirang II, jikalau hendak pergi menuju sungai Otong-Otong, harus mencari nenek berukung. Belum selesai Rirang I berbicara, Rirang II pun bergegas menuju sungai Otong-Otong. Saat perjalanan menuju sungai Otong-Otong, banyak sekali orang yang menyapa Rirang. Namun, Rirang menjawab dengan nada yang sangat sombong. Pada saat bertemu dengan hantu-hantu itu, Rirang pun menjawab dengan nada yang sangat kasar. Dan pada saat bertemu dengan nenek berukung, Rirang pun mengabaikan nasihat dan pesan dari nenek berukung. Ketika sampai di sungai Otong-Otong, Rirang pun kegirangan karena melihat ikan-ikan yang bermunculan ke air. Mendengar hal itu, ikan-ikan yang muncul ke permukaan pun kembali ke lubuknya. Sepanjang hari, hasil tangkapan Rirang pun tidaklah banyak.
Hari pun mulai condong ke arah barat. Perut Rirang pun keroncongan. Kembalilah Rirang ke sebuah pondok yang dihuni oleh nenek berukung. Didapatinya nenek berukung sedang sakit. Namun, Rirang tidak memperdulikan nenek berukung. Bahkan ketika memberi makan nenek berukung, Rirang tidak memisahkan tulang ikan dari dagingnya yang mengakibatkan nenek berukung jadi ketulangan. Ketika nenek berukung meminta air, Rirang pun memberikannya air panas. Penyakit nenek berukung pun semakin parah. Tidak lama kemudian, hari pun mulai gelap. Nenek berukung pun berpesan kepada Rirang kalau nanti malam ia tidak bisa membantu Rirang dengan maksimal. Malam pun tiba. Dari kejauhan telah terdengar suara kegaduhan hantu itu memanggil nama Rirang. Di mana kamu? Ria! Di mana kamu? Ria! Jawab nenek berukung ke arah timur. Berkejarlah hantu-hantu itu ke arah timur sambil memukul-mukul tanah. Namun Rirang tidak mereka temukan. Kembali hantu itu memanggil nama Rirang. Di mana kamu? Di mana kamu? Di mana kamu? Di mana kamu? Ria! Di mana kamu? Jawab nenek berukung kembali. Namun hantu-hantu itu tidak mendengar suara nenek berukung. Rirang yang ada di atas pohon pun berteriak pada nenek berukung. Hei nenek berukung, buatkanlah sedikit suaramu itu, biar hantu-hantu itu bisa mendengar suaramu. Dengan demikian, hantu-hantu itu pun mendengar suara Rirang yang ada di atas pohon, mengejar Rirang dan menghajar Rirang hingga babak belur. Ria! Untung dicari, malah buntung yang didapat. Rirang II pun pulang ke kampung halamannya dengan hampa. Jadi, pesan moral yang ingin disampaikan dalam cerita ini adalah, jikalau kita menanamkan hal yang baik, maka kita akan menuaikan hasil yang baik pula. Namun, jika kita menanamkan hal yang buruk, maka kita akan mendapatkan hasil yang buruk pula.